bergetarnya sejajar dengan arah perambatannya. Nah, berarti yang kita perhitungkan itu adalah variasi dari tekanannya ya. Itu yang berhubungan dengan simpangan molekulnya. Jadi bukan tekanan absolutnya. Variasi dari tekanan atau delta P dikalikan dengan luas permukaan ini akan memberikan kepada kita gaya yang terlibat pada penggerakan molekul itu atau ya, atom atau molekul yang ada di sini yang bergetar gitu ya. Sedangkan dayanya itu arus energinya daya yaitu joule per detiknya berarti adalah gaya penggerak ini dikali dengan kecepatan getarnya ya, jadi delta P kali A kali psi T di mana psi-nya adalah gelombang simpangan. Dan sudah kita turunkan pada bagian slide yang sebelumnya bahwa variasi tekanan ini terkait dengan turunan gelombang simpangan terhadap posisi minus K, ini modulus bulk ya, modulus benda, psi X ya. Sehingga tinggal dimasukkan di sini saja, maka kita punya P sama dengan minus KA psi X psi T. Bentuknya hampir sama dengan yang di tali, cuma di sini ada faktor A yaitu luas ya, luas permukaan yang ditembus ini. Kalau besaran ini satuannya joule per detik alias watt ya. Jadi kita akan mendefinisikan besaran baru yaitu arus energi persatuan luas ya, atau kita sebut rapat arus energi. Ini sebetulnya intensitas. Ya, arus energi persatuan luas kita pakai simbol S kalau di gelombang pelajaran EM itu ini disebut vektor pointingnya ini ya, rapat arus energinya. Rapat arus energinya berarti daya dibagi persatuan luas. Maka kita dapatkan S sama dengan minus K psi X psi T. Yang ini bentuk rumus matematikanya sama dengan yang di gelombang. Cuma bedanya di sana ininya T barangkali gitu ya. Nah, bentuk ini memberikan kepada kita bagaimana rapat arus energi persatuan luas ya, atau energi persatuan luas persatuan waktu, jadi watt per meter persegi. Jadi dia menggambarkan intensitas energi yang mengalir, yang menembus persatuan luas bidang yang ditembusnya. Tegak lurus tentu saja asumsi kita. Nah, seperti biasa, kalau misalnya gelombangnya ke kanan, maka berlakulah hubungan antara psi X dan psi T seperti ini. Kalau yang ke kiri ya tinggal plusnya diganti min aja. Dan ini memberi cara kepada kita untuk mengubah ungkapan dari rapat arus energinya itu semuanya dinyatakan psi T atau psi X ya. Dan kalau itu Anda lakukan, maka Anda akan memperoleh bentuk rapat arus energi seperti ini ya. Misalnya ini psi X-nya diganti dengan psi T melalui formula ini. Maka kita punya K per V kali psi T kuadrat, dan Anda ingat ini kayak arus listrik gitu kan, dan ini yang namanya rapat arus energi ini ya berhubungan dengan seperti dayanya, cuma persatuan luas di sini. Maka yang di depan ini adalah impedansinya ya, jadi kayak Z kali I kuadrat itu adalah daya gitu ya. Tapi nggak persis sama ya, ada persatuan luas yang satuannya bahkan tidak sama. Tapi yang di depan ini berarti adalah Z ya, jadi dia tidak lain adalah impedansi dari gelombangnya di medium tersebut ya. Kalau Anda tuliskan semuanya dinyatakan dalam turunan terhadap X, tentu saja psi T-nya yang diganti ya, maka Anda akan mendapatkan ungkapan KV psi X kuadrat ya, bukan turunan kedua ya. Nah, ini juga sebetulnya bisa sih dinyatakan dalam bentuk ini kan, kalau K kali psi X ini seperti apa ya, seperti mungkin tegangan gitulah ya. Nanti tapi Z-nya akibatnya di bawah ya. Kalau di daya itu kan rumusnya V kuadrat dibagi dengan apa, impedansi ya. Di sini juga harus gitu bentuknya kalau mau ya. Nah, definisinya sama seperti yang sebelumnya sebetulnya. Jadi impedansi itu bisa dinyatakan sebagai driving force-nya, penggeraknya, lalu dibagi dengan kecepatan getarnya. Jadi sama seperti sebelumnya, ini berarti minus K atau K psi X dibagi dengan psi T ya. Kalau Anda pakai definisi ini, maka memang benar Anda akan memperoleh Z-nya itu K per V ya. V-nya cepat rambat ini. Nah, seperti tadi yang sudah saya sampaikan, berarti kan memang rapat arus energi ini bisa dituliskan sebagai Z kali I arus kuadrat ya, seolah-olah, atau yang ini K kali psi X itu sebagai V-nya
kuadrat lalu dibagi dengan Z. Dua-duanya sama ya. Tuh. Nah, ini bagian yang pentingnya yaitu tentang pantulan dan transmisi pada perbatasan. Jadi apa yang terjadi kalau gelombang sampai di perbatasan? Untuk kasus yang paling sederhana kita tinjau yaitu dari medium 1 ke medium 2 dulu ya. Di medium 1 dan perbatasannya di X sama dengan 0. Ini untuk supaya mempermudah saja ya, mempermudah kita ambil X-nya sama dengan 0. Nah, syarat batas yang harus dipenuhi itu ada 3, tapi sebetulnya efektif 2 saja pada dasarnya, yaitu kontinuitas simpangan di perbatasan dan kontinuitas turunan dari simpangannya sebetulnya ya, itu 2 itu saja yang terpenting. Nah, skemanya adalah gelombang datang dari kiri, psi I sampai di perbatasan sebagian dipantulkan, psi reflected ya, lalu sebagian lagi ada psi transmitted yang diteruskan ke kanan. Asumsi kita kedua medium ini infinite ke kiri, yang satunya infinite ke kanan, jadi nggak ada batas lagi, makanya di sebelah kanan tidak ada yang mantul ke kiri karena di kanan nggak ada apa-apa gitu. Jadi dia tidak pernah terpantulkan kembali. Nah, ketika kita bicara syarat batas, kontinuitas itu berlaku bukan untuk komponen ini, tapi maksudnya resultannya, gelombang yang di kiri. Gelombang yang di kiri berarti perpaduan antara gelombang datang dan gelombang reflected. Sedangkan yang di kanan cuma sendirian, kebetulan cuma hanya ada transmisi karena tidak ada batas lagi di sebelah kanan. Nah, kalau bentuk gelombangnya kita ambil seperti biasa, ada bentuk kompleks ya, yang AI, EI, omega 1 K minus K1T. Ini yang balik ke kiri, omega 1T plus K1X. Ini yang ke kanan terus, omega 2T minus K2T. Kita tahu bahwa pemakaian persyaratan batas kontinuitas simpangan itu akan mengharuskan semua frekuensinya sama ya. Jadi nggak peduli pada mediumnya manapun juga, frekuensi harus sama, karena kalau tidak, ini getarannya tentu putus di sini. Kemudian tinggal kita berurusan dengan kontinuitas untuk komponen yang berkaitan dengan X ya, KX, KX, KX itu. Mari kita lihat. Syarat batas di perbatasan ya, jadi di X sama dengan 0. Ini mengharuskan kita, semua KX, KX kan hilang semua. Mengharuskan kita bahwa persamaan ini akan bisa dipenuhi tidak bergantung waktu kalau omega 1 sama dengan omega 2 sama dengan omega ya. Jadi ini persyaratan yang pertama. Kemudian persyaratan kedua, kalau ini benar berlaku seperti itu, maka bisa dicoret semua, maka menyisakan kepada Anda tinggal AI plus AR sama dengan AT, amplitudo-amplitudonya aja. Amplitudo datang tambah amplitudo reflected harus sama dengan amplitudo transmisi. Sedangkan syarat batas yang kedua, kontinuitas kecepatan getar ini otomatis dipenuhi kalau yang satu dipenuhi. Jadi kita langsung ketiga, yaitu kontinuitas komponen vertikal dari gaya itu akan harus kontinu di sini, dan itu membawa akibat bahwa gelombang itu bentuknya harus mulus, sambungannya harus diferensiabel, jadi turunannya harus eksis di perbatasan ini, alias turunan atau derivatif dari gelombang resultan di sebelah kiri pas di perbatasan harus sama dengan gelombang di kanan, seperti ini ya. Dan karena tadi bentuk kita omega T kali minus KX untuk yang ke kanan plus KX untuk yang ke kiri, berarti untuk yang psi ini turunan terhadap X akan menghasilkan minus KI, K1 ya. Sedangkan yang bagian kedua akan menghasilkan minus K2 ya. Ya ini yang ke kanan terus nih. Jadi kita punya dua persamaan, yang AI dan yang bawah ini. Yang satunya ada K-nya ya. Nah, kedua persamaan tersebut harus dipecahkan ya, harus diselesaikan. Nah, supaya selesai dengan gampang semuanya kita bagi dengan AI, jadi parametrik ya. AR per AI, AT per AI. Jadi ini AR per AI adalah koefisien refleksi, kemudian AT per AI adalah koefisien transmisi. Artinya berapa porsi dari amplitudo datang yang diteruskan. Kalau ini berapa porsi dari amplitudo datang yang direfleksikan. Ini kalau dibagi AI akan jadi 1, ini menjadi R kecil ya, AR per AI, ini akan menjadi T kecil, maka kita dapat persamaan ini. Lalu yang kedua ini kalau Anda bagi dengan AI dan AR, maka Anda akan dapatkan ini. Sama, asal K1 dan K2-nya kita putar, lalu dikalikan minus ruas kiri kanan, jadi ini. 1 minus R, K2 per K1, T. Nah, dua persamaan ini sekarang mudah diselesaikan. Artinya, untuk K yang diketahui, berarti yang tidak diketahui cuma R dan T. Jelas bisa Anda pecahkan, tidak terlalu sulit ya. Tinggal dijumlah, dikurangi aja, udah ketemu gitu. Contohnya kalau Anda jumlahkan bawah dengan atas, maka R-nya hilang, tinggal T aja. Ya sudah, tinggal di solve, maka ketemulah T-nya, tidak sulit ya.
T sama dengan 2K1 per K1 plus K2. Sedangkan ini kalau T-nya udah ketemu, nggak usah susah payah lagi. Ini tinggal substitusi aja ke sini. Atau salah satu lah, Anda pilih bawah atau atas. Kalau saya pilih atas yang gampang ya. T-nya disubstitusi ke sini, maka didapatkan ungkapan bagi R, yaitu K1 min K2, K1 plus K2 gitu ya. Lalu ada hal yang penting bahwa impedansi itu berbanding lurus dengan bilangan gelombang. Kenapa kok begitu? Ya lihat aja impedansinya T per V, sedangkan V-nya kecepatannya itu omega per K. Ya, omeganya dimanapun juga sama. Akibatnya si Z ini sama dengan T dibagi omega kali KJ. Jadi artinya kalau tegangan tali dimanapun juga sama, omega sama, berarti Z-nya berbanding lurus dengan bilangan gelombang. Dengan demikian, pada dasarnya semua K di sini bisa langsung Anda ganti dengan Z ya. Jadi koefisien refleksi dan transmisi bisa dinyatakan di dalam impedansinya ya. Kemudian untuk special case-nya ya, jadi artinya apa sih kasus-kasus ekstrimnya, batasan nilai-nilai R dan T-nya ya. Kalau tali kedua jauh lebih berat daripada tali yang pertama, Z2 itu jauh lebih besar daripada Z1, maka nanti akan bisa kita peroleh batas-batasnya. Saya ingin mencoba ada fitur dari Teams yaitu whiteboard-nya ya, akan saya coba sebentar. Mana tadi? Whiteboard. Baik, apakah bisa dilihat whiteboard-nya? Halo? Bisa ya? Oke. Bisa, Pak. Oke, saya akan pakai whiteboard-nya ya. Untuk nulis-nulis yang tadi itu. Cuma switch-nya emang rada nggak enak ya. Kalau saya lihat whiteboard, Anda nggak bisa ngelihat yang lainnya. Anda cuma lihat whiteboard aja. Sekarang yang Anda lihat apa? Whiteboard. Iya, Pak. Iya, Pak. Anda nggak fleksibel sih ini. Kalau di Google Classroom, saya bisa pakai dua-duanya. Langsung bisa bolak-balik. Di sini agak susah. Oke, saya cuma mau nunjukin yang tadi ya. Jadi, kita punya bahwa bentuk dari koefisien refleksi dan transmisinya ya. Sebentar, kita lihat, bisa lihat main-main ini. Whiteboard. Oke, di whiteboard. Oh, tidak bisa. Jadi saya harus, kita nggak bisa copy dan ini rada kaku ininya ya. Oke. Tadi kita udah punya bahwa kalau koefisien refleksinya itu kalau nggak salah sama dengan apa tadi? Z1 min Z2 ya. Z1 min Z2 per Z1 plus Z2 ya. Ntar saya cek ya. Yang baru saja kita pakai tadi. Itu R-nya ya. Kemudian untuk T-nya mana pen saya? Oke. T-nya sama dengan 2Z1 Z1 plus Z2. Sebentar. Dia membesar. Saya harus berusaha kecilkan ini. Oops. Akhirnya bisa. Oke. Baik. Nah, sekarang kita akan mau nunjukin yang tadi ya. Ini sekalian belajar pakai whiteboard-nya. Jadi tadi kita mau lihat nilai limit dari nilai R dan T-nya ya. Jadi misalnya Z2-nya jauh lebih besar daripada Z1. Maka ini yang kita lakukan, semuanya kita bagi dengan Z2 ya. Jadi Z1 per Z2 minus 1
per Z1 per Z2 plus 1 ya. Kalau Z2-nya jauh lebih besar dari Z1. Jadi kalau begitu pada limit bahwa si Z2-nya per Z1 ini menuju ke tak hingga, kebalik ya, nggak enak. Lebih enak kalau kita balik. Bentar, dihapus. Jadi kalau kita ambil limit yang bentar, ya gini. Jadi dari Z1 per Z2-nya, jadi jika ini ya, jika Z2-nya lebih besar daripada Z1, maka tentu saja Z1 per Z2-nya akan menuju kepada 0, sehingga akibatnya di sini kita punya kurang lebih akan mendekati minus 1 ya. Nah, hal yang sama kita bisa lakukan untuk yang T ini, berarti kita bisa melakukan yang sama, yaitu atas bawah dibagi dengan Z2, jadi tinggal 2, apa ini, Z1 per Z2, kemudian ini Z1 per Z2 ditambah dengan 1, nah ini sama, kalau Z2-nya lebih besar daripada Z1, maka tentu saja T-nya akan menjadi 0 dibagi ini, 0 tambah 1 alias 0 ya. Jadi artinya apa? Artinya adalah bahwa gelombang yang dipantulkan amplitudonya akan negatif dari gelombang yang datang, karena ini kan sama dengan A reflected dibagi dengan AI ya. Nah, berarti kalau begitu A reflected-nya akan sama dengan minus AI ya, gelombang datangnya. Oke, itu yang bisa kita peroleh di sini. Lalu gelombang transmitted-nya sama dengan 0 ini ya. Ini 0, tapi itu wajar aja karena yang kedua kan jauh lebih besar dari 1 seperti tembok. Jadi tidak ada yang diteruskan, semua dipantulkan dan itu akan terbalik gitu. Coba kita buat sketch kasarnya di sini. Jadi kan kalau begitu kurang lebih kayak gini bayangannya. Ini di cut ya, ini medium yang keduanya jauh lebih besar. Yang kayak gitu, maka akibatnya suatu gelombang yang datang kayak begini dari kiri ke kanan, maka dia akan mantul aja kebalik gitu. Jangan mantul ke sini, jangan kondisi yang terbalik. Sehingga di dua ini tidak ada gelombang yang diteruskan, transmitted-nya akan sama dengan 0 ya. Ini adalah AI yang datang, ini adalah A yang reflected ya. Oke, bisa dilihat semua yang ada di whiteboard? Halo? Bisa, Pak. Oke. Ya. Saya akan balik ke yang presentasi kita yang sampai semula ya. Yaitu yang tadi dari gelombang. Baik, yang di sini. Itu agak tidak enak karena saya nggak tahu whiteboard ada halamannya enggak gitu ya. Maksudnya sebetulnya harusnya ada bisa layer by layer banyak. Kemungkinan nanti kita explore lagi. Nah, kita balik yang ke sini. Jadi kalau begitu kita tahu batas-batas harganya ya yang tadi. Tinggal kasus yang sebaliknya gitu ya. Kita lihat kasus yang sebaliknya. Jadi yang pertama tadi kan kalau Z2 jauh lebih besar daripada Z1 ya. Kalau sekarang yang kedua itu kalau Z2 jauh lebih kecil dari 1. Ini gampang lah Anda lakukan yang sama, tinggal pembaginya yang dibalik sekarang yang Z1 sebagai pembaginya. Yang di sini nih pembaginya semuanya dibagi Z1, semua dibagi Z1 gitu ya. Kalau Anda bagi Z1 semua nanti ini kan angka 1 ini 1 gitu. Ini Z2 per Z1 tapi Z1-nya besar jadi nanti ini hilang 0. Ini juga Z2 per Z1 hilang. Jadi R-nya akan sama dengan 1. Sedangkan di sini karena dibagi dengan Z1 ini akan menjadi angka 2 aja. Ini angka 1 lalu ini Z2 per Z1 akan jadi 0. Karena Z1-nya jauh lebih besar daripada Z2 ya. Sehingga yang menarik adalah bahwa T-nya bisa lebih besar dari 1, T-nya adalah 2. Jadi artinya gelombang yang ditransmisikan akan memiliki amplitudo 2 kali lipat dari gelombang datang. Sedangkan gelombang pantulnya itu sama dengan gelombang datangnya ya. Jadi ya ke atas baliknya juga tetap ke atas tapi arahnya kebalik. Sehingga ketika dijumlah amplitudonya 2 kali lipat semula.
Makanya gelombang yang diteruskan amplitudenya harus 2 karena di perbatasan dia harus kontinu gitu ya. Jadi artinya kalau gelombang datang dari medium berat ke ringan, amplitudenya jeblak gitu, membesar ya 2 kali lipat. Jadi dari sini Anda bisa lihat bahwa range atau jangkauan nilai R itu dari negatif minus 1 sampai 1. Sedangkan jangkauan nilai T itu dari 0 sampai 2 ya. Jadi transmisi itu 0 sampai 2, kalau refleksi itu bisa dari min 1 sampai 1. Nah, bereslah itu dengan refleksi transmisi, tapi itu berhubungan dengan amplitudo. Ya, jadi yang sekarang di sini kita berurusan dengan energi, bagaimana dengan arus energinya gitu ya, energi pantul dibandingkan energi datang dan seterusnya. Tidak terlalu sulit karena kita tahu bahwa arus energi itu pada dasarnya impedansi kali dengan dopsi dot T kuadrat ya. Dan dopsi dot T kalau gelombang harmonis ini akan menghasilkan omega. Jadi akan ada omega kuadrat gitu. Tapi omega di mana-mana sama gitu ya, baik di 1 maupun di 2 ya. Oleh karena itu mari kita definisikan ini adalah arus energi datang ya. Ini kalau untuk kasus kayak gelombang bunyi ya ini rapat arus energi, tinggal gitu aja konversinya. Kalau ditali ya cukup arus energi saja. Ini berarti gelombang datang, arus energinya Z1, harga mutlak dopsi dot T kuadrat. Mengapa di harga mutlak ini itu sebetulnya ini kali kompleks konjugitnya. Jadi dengan dikalikan dengan kompleks konjugitnya, maka bagian E pangkat I-nya nanti hilang ya. Yang tersisa hanya bagian yang amplitudo dan omeganya ya, yang bagian depannya. Hal yang sama bisa kita definisikan untuk ini arus energi yang dipantulkan. Ini perhatikan Z1 karena dia masih di medium Z1. Dan kalau yang ditransmisi